Suku Baduy atau kadang sering disebut Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh oleh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak tahun 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabha Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeu. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka sangat lancar menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah, orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto, pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun, masyarakat Kanekes memiliki cara sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama.
Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes, mempunyai tugas bertapa atau asketik atau mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dari Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelumnya keturunannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan, Pajajaran, sekitar Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari sebagai jenis perahu dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Oleh karena itu, agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar dari penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur, dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme, meskipun sebagian besar aspek perjalanan ini adalah asli tradisi turun-temurun. Pada perkembangan selanjutnya, ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan kemudian dari ajaran Islam. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu dengan cara melawat alam sekitar gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya. Sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan, seperti durian dan asam kanji, serta madu hutan dan gula aren. Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Berdirinya Konsultan Banten yang secara otomatis memasukkan Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya pun tidak lepas dari kesadaran mereka sebagai tanda kepatuhan atau pengakuan kepada penguasa. Masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali berupa menghantar hasil bumi, padi,
palawija buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya kepada Gubernur Jawa Barat. Melalui Bupati Kabupaten Lebak di bidang pertanian, penduduk Kanekes luar berinteraksi erat dengan masyarakat luar, misalnya dalam sewa menyewa tanah dan tenaga buruh. Pada saat ini, orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan. Biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut bahkan untuk menginap satu malam dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat istiadat tersebut adalah tidak boleh berfoto di wilayah Kanekes dalam, tidak menggunakan sabun atau odol di sungai, namun wilayah Kanekes tetap terlarang bagi orang asli non-WNI. Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk sampai sekarang selalu ditolak. Pada saat bekerja di ladang, tidak terlalu banyak. Orang Kanekes juga senang berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya, mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Kanekes sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut, biasanya mereka mendapat tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Demikianlah mengenai suku Baduy. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.